Awigenam Astu Namo Sidam Om Swastiastu. Yang saya hormati Enci Dr. Nidewi Eka Suwaryaningrat SPD MPD. Yang saya hormati Mener Iwayan Aditya Kurnia Wijaya SPD MPD. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas asung kertawardanugrahanya. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Tentu saya sangat senang sekali dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, dan umat sedharma pada kesempatan ini. Izinkanlah saya membawakan pesan Dharma dengan bahasan Hari Raya Nyepi. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengapa saya memilih tema Dharma Wacana Hari Raya Nyepi. Saya memilih tema ini karena agar umat Hindu dapat memahami makna nyepi secara lebih mendalam, tidak hanya menjalankan ritual. Selain itu, juga untuk menguatkan nilai catur berata penyepian sebagai pedoman penyucian diri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari Dharma Wacana. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi mengandung makna nilai yang sangat mendasar. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini sebagai upaya pencarian kesadaran akan hakikat individu sebagai makhluk ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kesadaran itu, mereka akan mewujudkan suatu kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi antara jiwa dan raga, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dengan Tuhan, serta dengan alam lingkungannya. Baik, Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, mungkin pertanyaan pernah muncul di benak kita, mengapa perayaan Nyepi tidak dirayakan dengan pesta yang ramai, meriah, dan megah seperti perayaan-perayaan pada umumnya. Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita ketahui arti kata Nyepi itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa kata nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi, sipeng yang berarti hening, sunyi, sepi, dan senyap. Sehingga dimaksudkan agar perayaan Nyepi itu dilaksanakan secara hening dan sepi, agar kita belajar introspeksi diri dengan merenung, meditasi, dan evaluasi diri, dan bertanya tentang diri kita dan kesalahan apa yang telah kita perbuat, serta hal apa yang harus kita perbaiki. Adapun rangkaian yang tradisi yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi biasanya adalah melasti, taur pecaruan atau pengerupukan, pelaksanaan catur berata penyepian, dan diakhiri dengan ngembak geni. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bahwa rangkaian pertama dalam pelaksanaan Nyepi adalah melasti. Melasti ini berasal dari kata mala yang berarti kotor dan asti yang berarti membuang atau memusnahkan. Melasti ini bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran atau buana alit dan buana agung. Apa yang disucikan dalam buana alit? Dalam buana alit adalah meleburkan dan
melenyapkan segala kekotoran dan kepapaan dalam diri manusia, untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan penglukatan dan tirta amerta. Sedangkan dalam Buana Agung adalah diwujudkan dengan penyucian arca, lingga, dan pralina secara spiritual dengan tirta amerta. Pada saat upacara ini adalah memohon kehadapan dewa-dewi dan betara-betari agar berkenan diiringkan ke laut atau sumber air suci untuk menghanyutkan melaning jagat atau kekotoran alam dan memohon tirta amerta. Tirta penglukatan ini memohon kehadapan Dewi Gangga dan tirta amerta kehadapan Sang Yang Baruna. Tirta penglukatan tersebut diciptakan terlebih dahulu pada arca, pratima, pralingga, serta semua perangkat upacara dan kepada semua masyarakat yang ikut serta dalam upacara. Melasti dalam sumber lontar Sun Arikma dan Sang Yang Aji Swamandala yang dirumuskan dalam bahasa Jawa kuno menyebutkan melasti ngaraniang ngiring prewatek dewata angayu taken laraning jagat papa klese letuning buana, yang artinya melasti adalah mengikatkan serada dan bakti pada para dewata manifestasi Tuhan Yang Maha Esa untuk menghanyutkan penderitaan masyarakat, menghilangkan papa klese, dan mencegah kerusakan alam. Dari kutipan lontar tersebut di atas, maka melasti itu ada 5 tujuannya, yaitu tujuan melasti adalah untuk dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Kemudian menghanyutkan penderitaan masyarakat. Jadi, upacara melasti bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual untuk melenyapkan penyakit sosial seperti kesenjangan antar kelompok, perumusan antar golongan, wabah penyakit yang menimpa masyarakat secara massal, dan lain-lain. Rangkaian upacara yang selanjutnya adalah taur. Taur berasal dari kata naur atau membayar hutang. Lalu, kepada siapa kita membayar hutang? Kepada para butekala, yang mana utang kepada butekala dalam Trirena termasuk dalam hutang kepada Dewa Rena. Dari hutang kepada buta inilah perlu dilaksanakannya buteyatnya, yang tujuannya adalah agar energi-energi dari para butekala tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu, juga fungsi taur ini agar para butekala disucikan agar bisa menyatu dengan Sang Yang Tunggal. Filosofi taur adalah membayar atau mengembalikan yang dibayar adalah sari-sari yang telah dihisap atau digunakan manusia. Selain itu juga untuk menyucikan dan menyeimbangkan alam semesta dengan menetralisasikan kekuatan-kekuatan alam yang diwujudkan dengan pawai ogoh-ogoh yang bertujuan untuk melenyapkan sifat-sifat keraksasaan dan mengembalikan kekuatan positif dari alam. Lontar Sri Aji Kasanu menyebutkan bahwa ring tileming sasih kesange
patut maprakerti caru taur wastanya sedulur nyepi awengi, yang artinya pada tilem sase kesange patut mengadakan upacara budayanya, yaitu caru yang disebut dengan taur. Dilanjutkan dengan nyepi satu malam. Kemudian umat Hindu merayakan Nyepi selama 24 jam dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi di esok hari. Di hari itu, seluruh umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yaitu 4 larangan atau pantangan yang wajib dilakukan umat Hindu saat melaksanakan Nyepi. Yang pertama adalah amati geni atau tidak menyalakan api. Yang dimaksud di sini bukan api yang kita lihat secara nyata, tetapi mengarah pada sifat atau ego manusia. Kita harus selalu mengendalikan amarah, mengendalikan ego, mengendalikan nafsu, dan mengendalikan api-api dalam diri kita, baik itu api yang bersifat positif dan api yang bersifat negatif. Apabila kita mampu mengelola api dalam diri kita ini, maka kedamaian sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti contohnya, apabila api dalam kehidupan nyata itu bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi sahabat kita, karena bisa digunakan untuk memasak, sarana upacara, dan lain-lain. Tetapi apabila tidak bisa kita kendalikan, maka akan terjadi bencana. Kemudian yang kedua adalah amati lelaungan atau tidak bersenang-senang. Maksudnya di sini adalah tidak bersenang-senang seperti nonton TV, main HP, dan sebagainya. Sebab dalam berata penyepian dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan tapa berata, hendaknya pada waktu itu orang berpuasa dan semedi. Mengendalikan seluruh indera dan keinginannya. Dengan berpuasa, kita telah berupaya untuk mengendalikan nafsu, untuk makan dan minum, dan apabila terus mengendalikan makanan atau minuman yang kita konsumsi, maka tubuh kita tidak akan mudah untuk terserang penyakit. Selain berpuasa, tidak bersenang-senang juga mempunyai arti tidak berfoya-foya. Maka implementasinya adalah dengan selalu hidup sederhana dan selalu berbagi dengan sesama. Yang ketiga adalah amati lelungan atau tidak berpergian. Orang yang melaksanakan berata penyepian tidak boleh bepergian. Tidak bepergian artinya adalah mengendalikan pikiran, harus tetap konsentrasi agar pikiran manusia tetap terkendali, tidak liar, dan bisa mengendalikan hal yang negatif. Karena sesungguhnya pikiran adalah kunci dari segala ucapan dan perbuatan, maka dengan mengendalikan pikiran dan berkonsentrasi pada hal yang baik, maka ucapan dan perbuatan baik akan senantiasa terwujud. Yang terakhir adalah amati karya atau tidak bekerja, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja yang bertentangan dengan ajaran agama, karena selama kita melaksanakan berata penyepian, kita hanya merenung dan bermeditasi tentang apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Dalam berata ini kita diajarkan agar selalu berbuat sesuai dengan dharma, agama, dan dharma negara, melaksanakan ajaran agama, menghormati guru dan orang tua, serta menaati dan melaksanakan aturan pemerintah.
Makna dari catur berata penyepian ini juga tersirat dalam Bhagavad Gita 2:58 yang menyatakan, Yada samharate cayam kurmo ngani wasarwasa indriyani indriyarte bias tasya pratna pratista, yang artinya bagaikan penyu menarik kaki dan kepala ke dalam tubuhnya. Ia menarik semua indrianya dari segenap objek keinginannya, maka dengan demikian jiwanya akan menjadi seimbang. Dari kutipan seloka tersebut dapat kita ketahui bahwa manusia harus mampu mengendalikan indrianya dari segala objek keinginan. Selain mampu mengendalikan indria, manusia juga harus mampu untuk mengendalikan pikirannya, sebab indria dan pikiran bisa menjadi surga dan neraka bagi manusia itu sendiri. Akan menjadi surga apabila mampu mengendalikannya. Surga yang dimaksud adalah suatu keadaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh manusia itu di dunia ini dan sebaliknya. Indria dan pikiran akan menjadi neraka bagi manusia itu sendiri apabila tidak bisa mengendalikan, yaitu penderitaan dan kesengsaraan yang akan ia rasakan. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang saya hormati, setelah pelaksanaan catur berata penyepian, rangkaian yang terakhir dalam pelaksanaan nyepi adalah ngembak geni. Makna filosofis yang terkandung dalam pelaksanaan ngembak geni ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan pelaksanaan Dharma Santi. Inti dari ngembak geni ini adalah untuk mengimplementasikan kesadaran yang ada dalam diri manusia, kesadaran segalanya, termasuk kesadaran untuk memaafkan orang lain. Melalui proses nyepi, melahirkan manusia yang berkarakter, yaitu manusia memiliki perilaku yang bertanggung jawab, rendah hati, peduli, disiplin, menghargai orang lain, sehingga dia akan menjadi manusia yang memiliki kualitas. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, pesan moral yang dapat kita ambil dari Dharma Wacana Nyepi ini adalah bahwa makna nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk membersihkan segala kekotoran, hal negatif, selalu mawas diri, merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat di masa lalu, saat ini, dan merencanakan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berkarakter, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan tidak lupa selalu bersyukur pada Sang Pencipta dengan apa yang telah kita peroleh. Pada akhir dan mewacana ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu dan senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, semuanya dapat memperoleh kebajikan, saling pengertian, dan dijauhkan dari segala duka, nestapa, dan selalu dalam keadaan sejuk, teduh, dan damai. Om Sarwa Bhawantu Sukhina Sarwa Santu Niramaya Sarwa Badrani Pasyantu Makashit Duka Bhagawat. Om Santi 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 Om.